Shalom Bapak Ibu, senang saya bisa menjumpai Anda dan hari ini hari yang luar biasa. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bagikan di dalam renungan singkat di hari ini adalah waspada saat dalam penderitaan. Mari kita akan membaca di dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-21. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Saudara, Ayub adalah orang yang jujur, saleh, dan takut akan Allah. Namun kalau kita melihat kisah Ayub, maka akan sangat sulit bagi kita memahami mengapa orang yang benar, dia takut akan Tuhan, jujur, dia hidup takut akan Allah, tetapi mengapa ia mengalami musibah, ia mengalami penderitaan? Dan ini yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita. Dan berapa banyak di antara kita mudah sekali memiliki sebuah opini, dan kemudian kita melontarkan apa yang namanya sebuah pernyataan bahwa orang-orang yang mengalami musibah, mereka yang mengalami penderitaan, mereka yang ditimpa kesusahan, pasti mereka punya dosa. Mereka punya kesalahan yang besar di hadapan Allah. Inilah bentuk penghakiman dari kita yang seringkali mudah memberikan sebuah kesan, memberikan sebuah pendapat bahwa ternyata orang-orang demikian pasti ia memiliki apa yang namanya dosa. Lalu apakah ini benar, saudara? Saya mau berkata di hari ini bahwa tidak semua penderitaan, kesusahan, musibah yang dialami seseorang itu disebabkan oleh karena dosa. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, maka dari 3 sahabat Ayub, di mana mereka mengecam Ayub, maka justru kemudian Ayub menjadi pribadi yang merasa dirinya tidak bersalah, dan ia merasa dirinya dihukum oleh Tuhan, dan Allah benar-benar berlaku tidak adil terhadap dirinya, dan ia merasa dirinya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ayub pasal 31 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta atau kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti. Maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Anda perhatikan di sini, Ayub merasa dirinya tidak bersalah. Dia merasa tidak berjalan di jalan orang-orang fasik. Dia merasa dirinya tidak berjalan di jalan orang-orang yang berdosa. Dia tidak melakukan dusta. Dia tidak melakukan tipu daya. Saudara, dan inilah yang menjadi sebuah kesempatan sebenarnya bagi iblis. Ketika ia melihat jika seandainya Ayub kemudian berpaling kepada Allah, maka ini merupakan sebuah bukti bagaimana iblis punya kesempatan di hadapan Allah. Bahwa ternyata Ayub tidak seperti yang Allah katakan. Dan inilah salah satu tujuan iblis, supaya kita berpaling dari Allah. Itu sebabnya mari hati-hati Bapak Ibu. Di tengah penderitaan, jangan pernah kita kemudian menjadi orang-orang yang merasa diri kita tidak bersalah, kemudian kita menjadi kecewa, kemudian kita menjadi marah dengan Tuhan, dan kita berpaling dari Allah. Oleh sebab itu, mari hari ini waspada. Justru inilah yang menjadi kesempatan dari pihak iblis, karena ia punya kepentingan untuk mendakwa kita di hadapan Tuhan, bahwa ternyata kita tidak seperti yang Allah katakan. Namun, apapun yang terjadi, ada baiknya kita harus belajar untuk introspeksi diri. Dan terlebih daripada itu, mari ingat pesan daripada Elihu ini. Kiranya di Ayub 36 ayat yang ke-21 ini perlu untuk kita pertimbangkan. Bagaimana dia memberi nasihat, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Ada kalanya Allah di dalam segala
apa yang Ia lakukan terhadap diri kita. Penderitaan ada kalanya merupakan bentuk daripada ujian. Dan Allah sedang menguji kita sejauh mana sikap respon kita menanggapi keadaan yang terjadi. Jika kita memiliki sebuah respon yang benar dan kita tidak marah, kita tetap bertahan, kita tetap tahan uji di dalam setiap kesulitan penderitaan yang kita alami, maka kita akan naik level. Kita akan mengalami apa yang namanya kehidupan yang terus dimurnikan, di mana kita akan memiliki sebuah iman yang makin mantap, dan di hadapan Tuhan kita terbukti tahan uji. Saudara, inilah salah satu tujuan Tuhan. Di balik daripada ujian, Ia sedang tes kita agar kita naik level. Tetapi di satu sisi ada pihak yang lain, yaitu iblis. Dia berusaha untuk menunggu kesempatan supaya kita kemudian kecewa dan berpaling dari Tuhan. Dan kemudian apa yang Elihu katakan, ingat, jangan sampai kita berpaling kepada kejahatan. Inilah yang perlu untuk kita waspadai. Jangan sampai kita kemudian berpaling kepada kejahatan. Saya berdoa, jika hari ini Anda sedang di dalam kesulitan atau kesusahan, Anda sedang di dalam penderitaan, mari tetaplah waspada. Sebab ada kalanya dalam segala situasi yang kita hadapi, tidak semua diakibatkan karena dosa. Tetapi jika hari ini Anda benar-benar sadar, Anda sedang masuk di dalam ujian atau tes dari Tuhan, mari bertahanlah, jangan putus asa, tetaplah setia, takutlah akan Allah, dan tetaplah jaga hati kita, supaya kita tetap benar dan berkenan di hadapan Allah. Dan terbukti, kalau kita melihat dari kisah Ayub, maka di akhir kisah Ayub, maka ketika Ayub bertahan hingga sampai akhirnya, dan kemudian ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya yang telah berlaku salah di hadapan Allah, maka kemudian Tuhan memulihkan Ayub. Artinya Allah kita Allah yang baik. Di dalam setiap apa yang terjadi, Ia selalu punya rencana. Dan apa yang Dia lakukan itu ternyata bukan perkara yang jahat. Sebab ujungnya adalah kemuliaan. Ujungnya adalah perkara-perkara yang luar biasa yang akan kita nikmati. Dan kita akan sadar bahwa Allah tidak pernah berlaku jahat terhadap kita. Kiranya renungan ini terus membawa kita untuk selalu waspada. Jaga hati di tengah apa yang terjadi. Jagalah hatimu di saat engkau sedang dalam penderitaan. Puji Tuhan. Shalom.